Halo semuanya, hai. Selamat datang di podcast The Consumer Mindset. Nah, kali ini bersama dengan saya Atala Adika beserta rekan saya yang luar biasa hebat ini. Halo, saya Hilal Hade Syarif. Nah, jadi di podcast kali ini kita tuh akan membahas sebuah uh, Fenomena. fenomena ya, Iya. bisa dibilang kan, fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana uh, banyak sekali seperti kayak culture budaya yang sering kita lihat ya. Apalagi tentang membahas pelari culture ini. Bentar ya, oke. Jadi kali ini kita akan bahas seputar masalah kesehatan, seputar gaya hidup generasi Gen Z. Gen Z. Oke. Oke. Nah, sebelum masuk nih, saya mau nanya dulu nih, gimana Apa tuh? kabarnya? Aduh, baik sekali. Oh, baik. Biarpun hari ini agak cuaca agak panas ya. Panas ya. Kota Medan memang nggak nentu ya, Iya, ya. ada Bisa nanti siang panas, sorenya hujan gitu ya. Jadi bagi teman-teman di sana, eh, jaga kesehatannya, jangan banyak main di luar karena bisa sakit, nanti dikira COVID. Aduh, udah lewat itu ya. Kak? Ya. Nah, baik, jadi kita akan membahas nih seputar tentang konsumen Gen Z. Ya, tentang ini itu bukan hanya mereka itu melakukan aktivitas saja, tapi mereka juga melakukan refleksi. Aduh, pasti itu. Di mana lagi ya kan Gen Z yang nggak bisa fleksi gitu. Misalnya hampir sekitar 80% ya, Gen Z sekarang itu mengikuti tren hanya karena FOMO, benar nggak? Pastinya benar ya, apalagi kita lihat di Instagram atau Reel ataupun TikTok pasti banyak banget tuh yang flexing sepatu atau gaya hidup seperti apa. Misalnya dia bilang saya pagi begini makanan sehat dan Belum tentu ya, belum Iya, tentu belum itu tentu terjadi gitu. Kadang-kadang pun mereka cuma ngeliatin fit di TikTok gitu ya kan, kayak menjaga badan tuh harus makan yang ini, harus lari, harus nge-gym gitu kan, sampai mereka tuh itu di komunitas gitu. Hidup sehat itu bisa kita lakukan tanpa harus kita berolahraga yang terlalu berlebihan mungkin ya, ataupun kita terlalu mengikuti tren. Contohnya kayak sekarang kita lagi bahas ini itu lari ya kan. Padahal sebenarnya lari ini simpel gitu ya kan. Tapi kenapa bisa orang banyak bertanya, "Ih, lari ini mahal lah ini." Sebenarnya itu bukan Sebenarnya gue agak ini sih ya, agak kurang setuju juga sih ya, kalau misalnya olahraga itu harus mahal gitu. ya setuju. Tapi yang membuat belakangan ini mahal itu bukan karena olahraganya, Benar sekali. tapi karena gengsinya. Iya. Gimana ya? Orang merasa ya kan, saya lari kan, cuman pakai sepatu biasa, dilihat orang merasa malu dia, ilfil dia merasa dirinya sendiri bahwa sepatuku murah gitu ya kan. Aku tidak perlengkapannya tuh murah-murah gitu, murah gitu. Sekarang pakai smartwatch gitu untuk Sepatu, strapanya Strava, gitu ya. Sepatu Nike gitu, minimal itu ya, minimal ya. apalagi yang sekarang nih kayak Adizero gitu ya, yang harganya mahal-mahal. Lu nya sendiri pernah nggak sih olahraga gitu atau gimana gitu? Olahraga apa gitu yang sering lu lakukan gitu di rumah? Kalau saya sendiri lebih ke apa ya? Olahraga yang simpel sebetulnya. Kebanyakan seperti calisthenics, seperti pull up, push up, ataupun skipping lah ya kan. Kalau lari keluar gitu, Kalau lari mungkin karena jadwalnya sekarang sedikit padat ya, mungkin susah. Apalagi biarpun di hari Minggu kita libur, tetap ada kayak pekerjaan ataupun tugas-tugas yang diberikan gitu. Makanya agak susah untuk misalnya lari pagi ataupun sore ya. gue sering sih, cuman nggak yang terlalu masif, tapi ya olahraga tuh juga penting ya guys ya, supaya kita tetap jaga kebugaran sehat gitu ya. Nah, jadi nih lah, kita kan tadi sudah membahas dinamika yang terjadi gitu ya, seputar culture Tubuh-tubuh nih ya, flexing yang mereka keluar ya. Nah, jadi nggak cuma itu teman-teman. Jadi di sini untuk Menambah menguatkan teori kita nih, kita tidak hanya akan berteori, tapi di sini kita sudah mengumpulkan beberapa data. iya. Beberapa data. Berapa data itu? Ya, kita mengumpulkan sekitar 30 responden, di mana responden ini dihuni oleh kalangan gini. Waduh. Kenapa tuh kalau kan? Kira-kira kenapa tuh kan? Kenapa ya? Nah, jadi
Nah, di sini kita sudah mengumumkan beberapa data. Nah, jadi datanya ini sebanyak hampir 56,7%. Mayoritas yang melakukan lari, gym gitu ya, kebanyakan perempuan. Aduh, kenapa tuh ya? Kenapa? Kenapa bisa kalangan Hawa lebih dominan daripada kalangan kami, atau kalangan laki-laki? Ya? Alasannya kenapa gitu ya? Pasti bertanya-tanya kenapa lebih dominan mereka? Kemudian nih, ada sekitar 43,3%, malah lebih sedikit nih, Malah lebih sedikit. daripada kaum hawa. Sekitar Dan 5 laki-laki sampai 8% lebih sedikit ya. lebih Biasanya kan laki-laki identik dengan fisik ya kan. Fisik, Kenapa gym ya. gym, Lari lari? juga. Kenapa ya? Kemudian, nah di sini kita menemukan fakta lagi nih, bahwasanya hampir 8,7% Waduh. itu adalah Gen Z. Dengan rentang umur berapa itu kalau bisa kita lihat? Di sekitar 18 sampai 22 tahun ya. Gimana? Masih Umur muda ini kan? masih produktif sekali ya. Pastinya kan, apalagi mau tamat SMA, apalagi yang berkuliah seperti Iya. kita nih kan. Dan Masa-masa dan emas ya. menariknya memang dihuni oleh kalangan mahasiswa. Wah, Nah, itu dia. itu sebuah riset yang baru ya teman-teman kali ini. Mungkin Ternyata- karena ini ya, mereka produktivitasnya lebih sedikit daripada mereka yang lebih tua, mungkin ya, kalangan milenial mungkin. Apalagi kan masih muda, energi masih banyak ya. Iya. Nah, pas, Dan menurutmu nih lah, iya. kenapa gitu? Apa ya? Hampir 56,7%. Mungkin salah satunya tahu lah ya kan, kalau perempuan di TikTok lah yang foto-foto flexingnya kan, apalagi Mungkin karena minder mereka ya. iya mungkin Insecure ya, masih insecure ya. insecure. Kalau kita Kalau laki-laki mungkin aktivitasnya udah terlalu padat kayaknya. mungkin apalagi Kerja berat, kita berat. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah mengumpulkan beberapa data primer. Nah, data situ udah kita coba ulik segala macam, dan ya faktanya adalah Gen Z menguasai Olahraga ini olahraga ya, menguasai gimana ya, bidang yang dibilang tentang kesehatan ya, sangat peduli sekali tentang Gen Z ini tentang kesehatan ya, tapi kita banyak di framing yang kurang baik. ya. Apalagi Apalagi makanan yang berminyak ya, segala macam. Makin hari makin kesini kayaknya makin peduli ya tentang peduli kesehatan. tapi ya dari sisinya ada banyak beberapa sisi yang berbeda gitu ya kan. Yang pertama mungkin karena kesehatan ya, yang kedua gaya atau sosial yang mereka buat gitu. Ya, itu mungkin motivasi mereka juga ya. Apalagi tau lah pergaulan kita ya kan, yang sering nongkrong di kafe lah ya kan. Nah, dari kau sendiri, kenapa memilih olahraga yang sifatnya itu tidak terlalu berat? Nah, alasannya kan ya pasti untuk persiapan pasti lebih simpel ya kan ya. Kemudian juga bisa dilakukan di Ya, di mana saja sebenarnya bisa ya kalau lari ini ya kan. Tapi ya kita sesuaikan tempatnya lah sebenarnya ya. nggak mungkin juga di Nggak mungkin di tengah jalan kita tengah lari jalan. kan. Nah, karena kita tadi sudah membahas beberapa data, banyak nih narasi-narasi atau perspektif nih ya, persepsi orang itu tentang apa sih yang diinginkan oleh Gen Z ini, kenapa mereka melakukan hal ini. Nah, jadi teman-teman, di sini kita ada data lagi nih, gimana yang pertama itu ada secara ekonomi, efisiensi dan overload ya, informasi menuntut stimulus visual yang kuat. Nah, jadi kebanyakan kalangan Gen Z ini juga yaitu harus upload, ya nggak sih? Apa namanya bahasanya? Validasi. Butuh validasi, Iya, benar sekali itu ya. dia. Dan itu nggak bisa kita kiri, kita jangan kan kita olahraga lah ya kan, kita bahkan kayak jalan-jalan ke suatu tempat yang tempat itu estetik juga Foto mereka ya. butuh foto ya kan, mereka butuh orang tahu gitu mereka tuh sedang Biar apa, di notice gitu. ya kan. Aku lagi di sini. Iya. Ya, guys. Berikutnya di sini
lari dipersepsikan sebagai gaya hidup urban estetik Modern ya. modern ya, modern apa ya nih, modern dengan Gaya yang mereka buat ya kan. gaya yang buat atau mereka tidak ketinggalan zaman tentang seputar teknologi ataupun fashion untuk lari, nge-gym gitu kan sudah banyak sekali Iya. gitu kan. Jadi kayak ya banyak lah persepsinya gitu. Tuh kita di sini ada data sekitar 3,57% ya. Itu semua orang tuh memakai pastinya kalau olahraga tuh Nike ya. Terus juga di smartphone-nya mereka tuh sering pakai ini ya, Strava ya, biar Iya. tahu nih seberapa Tahu. kuat mereka. Tapi lah kadang-kadang lah saya lihat tuh beberapa pelari ya, itu kadang-kadang tuh mereka tuh biar gengsinya Apa ya capai gengsinya itu tadi, mereka tuh memakai Strava itu teman-teman, memakai kendaraan gitu. Jadi seolah-olah mereka ini jalan, padahal mereka jalan pelan ya. Ya, mereka jalan pelan, tapi malah ini ya, malah apa namanya kayak Mereka tuh sebenarnya apa namanya? seolah-olah mereka udah lari puluhan Puluhan kilometer gitu. kan. Nah, itu luar Apalagi biasa. dengan pace kan, Iya. pace 3, 4, waduh, udah kayak atlet aja. Atlet. Berikutnya nih, kita akan masuk ke segmen Segmen ya ini tadi kita sudah bahas ya Iya. tentang artefak digital, di mana alat pengukuran dan formal itu penting sekali kayak jam tangan, Jam smartwatch, tangan. Strava tadi ya. Strava tadi utama sekali tuh bagi mereka. Pertama sekali, yang berikutnya adalah validasi sosial digital prestige. Itu dia Itu sudah bahas. yang kita bahas tadi. Kemudian ada ya ritual digital harian ya, Strava menggunakan Strava tadi itu wajib itu Wajib ya, bagi pelari itu lagi juga. pura-pura lari di foto, abis itu di atasnya ada Strava ya, berapa kilometer, berapa pace-nya. Ya, terulang lagi ya, validasi biar supaya di notice gitu. Kemudian kita tapi kita nggak bisa mengukur mereka dari situ juga. Iya, Karena ada loyalitas lain ya. Di sini kita sudah mengukur masuk ke loyalitas loyalitas terhadap apa ini sekarang? sebuah merek gitu. Kenapa mereka harus menggunakan alat-alat gitu ya, perlengkapan Perlengkapannya. Padahal sebenarnya lari itu simple ya. sangat simpel sekali. Bahkan Jogging itu simple kita sebenarnya. bisa pakai perlengkapan yang Ya sebenarnya standar-standar aja ya. tapi kenapa belakangan ini kayak Harus pakai yang mahal ya. Adidas, bahkan bajunya pun bisa sampai berjuta-juta. Padahal ya sesimpel itu loh. nah tadi kan kita sudah bahas tentang kayak perlengkapan yang mereka ini ya, kenapa sih perlengkapan itu sangat penting gitu. Nah kita lihat dari loyalitas, di sini kita lihat dari pencitraan mereka ya. Jadi kalau misalnya mereka melihat gitu kayak apa namanya sesuatu yang unik gitu ya, itu kan menjadi memori gitu bagi mereka itu, dan orang-orang tuh pasti bakal beli ya, pasti bakal ikut beli gitu. Oh, Jadi seperti merek sepatu ya, apalagi yang poin-poinnya itu juga ada gitu ya kan. iya pastinya. Pasti ya. Itu kita sudah bahas. Next anatomi sikap. Nah Seperti apa ya kan? Sikap mereka terhadap kesehatan olahraga ini. iya, sikap yang kita lihat di sini teman-teman, di sini kita mungkin mereka punya keyakinan bahwasanya dengan olahraga ini hidup mereka tuh bisa jauh lebih bugar gitu ya. Padahal bukan olahraganya sih, tapi kayaknya konsumsinya juga terlalu jatuh di sini ya. Konsumsi. Dia kayak makan sehat. Oh. Hilal nih. Kalau kita ingin memiliki badan yang bugar gitu ya, kita cuma nge-gym dan lari tadi ya, Jujur aja nggak cukup ya kan pastinya. hilal apa ya? Yang pastinya kita makannya seperti apa gitu ya. Gak mungkin kita bebas makannya Yang berminyak, yang berminyak atau kalori, kalori tinggi, gula, gula juga ya. apalagi
apalagi yang Gen Z ini suka kali yang namanya begadang gitu. Iya, aktivitas Aktivitas waktu tidur juga eh, harus di ini ya, atur ya kan. diatur juga ya. Kalau dalam pembicaraan dokter ya, kita kan paling lambat kita tidur itu jam 10 jam 11 ya kan. Tapi kalau di kalangan Gen Z ini pasti tidurnya jam 12 jam 1 jam 2 ya kan. Padahal aktivitas mereka pagi ya kan. Pagi ya. Cuman berapa jam aja mereka Iya, tidur. tapi lah misalnya mereka ini punya komunitas. Nah, komunitas inilah yang mungkin mendorong mereka juga untuk ikut-ikutan ya. Homo ya. Ya, ada tadi sih FOMO ya. Eh, mungkin komunitas ini juga bisa membantu mereka gitu ya, dimana mereka bisa menjadi pendukung untuk agar mereka itu tidak hanya ini ya, tidak hanya mengikuti tren, tapi mereka juga pastinya di dalam komunitas itu ada aturan, ada informasi yang ya. diberikan ya. Di grup yang mereka ikut ini kan banyak sekali informasinya. Itu mungkin salah satu yang bisa membuat kenapa Gen Z seperti kita ini tertarik gitu untuk hidup sehat gitu ya. Iya. Apalagi kita polusi di kota Medan juga cukup luar biasa ya. Jadi Sangat luar biasa sebenarnya ya. kita juga harus beraktivitas teman-teman di luar gitu untuk Di luar ataupun di dalam. daya tahan tubuh yang baik. Apalagi dengan kondisi yang tidak menentu ya kan. Ya. Siang sore tiba-tiba hujan tiba-tiba panas ya kan. Dengan aktivitas yang padat ini ya salah satunya pasti ya olahraga Pasti baik lagi olahraga gitu. untuk imun kita lebih kuat lagi ya kan. Biarpun Suplemen kita juga perlu ya, suplemen. vitamin biarpun kita masih muda ya kan, tapi kita nggak tahu kan sebenarnya olahraga ini kan untuk jangka panjang ya kan. Banyak makan makanan real food juga ya. Ya real food itu sangat baik pastinya. Ya, real food baik. Nah, oke. Dari banyaknya tadi data yang Kita paparkan ya kan. paparkan ya sedikit ya. Selanjutnya kan kita nih udah bahas ya kan FOMO lari nih kan, jadi Kenapa mana jadi selanjutnya ini ya, jadi macam agama ya. jadi agama ya, jadi harus wajib diikuti sebenarnya. Penting gitu ya, biar Kenapa nggak tuh? keganjaman gitu. Ya, tapi sih ya, kita mungkin dulu kayak sebelum mengenal tentang dunia kesehatan gitu, paling feeling kita tuh kayak Mentok-mentok warkop lah ya, HP lah, HP gitu ya kan. duduk-duduk main game mabar sambil ngecas gitu-gitu aja kan. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini kayak kita tuh udah mulai melek gitu tentang kesehatan gitu. Kenapa generasi Gen Z menurut katanya kan mereka suka menyiksa diri gitu. Kalau dibilang ya, karena kan Menyiksa diri ya. kayak nge-gym, udah meneban, Ya. lari, itu kan butuh energi. Energi yang besar ya. Menurutmu gimana? Menurutku sih karena pertama ya kan media sosial sebenarnya ya kan. Alasan utama mereka gitu lihat orang nge-gym badan bagus kan kekar, merasa iri rasanya ya kan. Kenapa aku rasanya kok gemuk ya kan, kalau di foto rasanya jelek nggak pede gitu. Makanya kayak mulai gitu lah ya, memperbagus diri sendiri sebenarnya biar supaya Belum lagi kayak pede. jadwal mereka cukup generasi Z ini cukup santai gitu kalau Santai bisa dibilang. sebenarnya, ya. Jadi kalau mereka tuh melakukan olahraga kayaknya cocok gitu. Jadi kak pemikiran kita tuh simpel ya kan, kalau mau dikerjakan kerjakan, kalau enggak ya udah gitu, ngapain gitu, nggak susah-susah sebenarnya. Tapi pernah nggak sih nge-gym lagi? Hah? Pernah nggak sih? Jujur aja sih belum pernah. Belum pernah. Ya. Tapi gue pernah. Cuman Bagaimana pengalamannya? Yang gue lihat ya, kan di tempat gym tuh ada kayak ada cermin gitu, Mirror gitu ya. mirroring ya, gitu ya. Yes. Supaya mereka nih bisa melihat kebugaran tubuh mereka. Tapi Progres ya kan. iya, tapi yang anehnya itu kayak di gym itu ya rata-rata kancing itu lagi sosial. Lagi-lagi apa validasi. Tahu lah ya kan, apalagi kayak di TikTok itu D1 progres badan gym ya kan, Iya. sampai sekian Iya, ada ya iya. gitu. Itu butuh ini sih, butuh effort yang lebih juga. Konsisten ya. Konsisten ya. Salah satu kelebihan Gen Z nih lah ya kan, konsisten mereka. Konsisten. Enggak. Konsisten kalau lagi mood, Lagi pun aja. lagi mood nih bagus moodnya, mereka bisa menyelesaikannya gitu. Tapi kalau nggak kurang Kurang
kayaknya nggak mau lah ya. Kayak Tapi gampang salah satu berpindah. alasan utamanya apa sih? Mereka pengen dinotis ke banyak orang gitu. Dengan banyaknya dinotis orangnya kan pasti lihat komentar itu. Abang ini badannya keren kali kan, membuat jadi motivasi untuk orang lain gitu. Itulah yang membuat kenapa orang-orang sekarang ini pengen lari, pengen nge-gym. Itu mungkin saya jadi salah satu kenapa mereka mau Komunitas ya? Iya, komunitas pastinya. Uh, Apalagi di zaman sekarang ini media sosial di mana-mana kan gampang, bahkan nggak sekedar chat-chatan WA, mereka bisa bagi informasi kan tentang kesehatan, makanan dan lain-lain sebagainya. komunitas itu mencakup banyak daerah gitu ya. Iya, Luas apalagi gitu ya. kadang hampir bisa sampai ke luar negeri kan. Daerah. Member-member ya kan. Saran sendiri nih buat Hilal untuk generasi muda supaya bisa menjaga pola hidup mereka dengan baik nih. Apa lah? Untuk kita ya, Baik kita nih mas, iya masih saya kan, apalagi yang dengan punya budget batas. budget terbatas ya kan? Apalagi dengan jadwal yang tipis ya kan. Ya, sebenarnya sangat banyak sih waktu ya bagi kita yang mungkin ya generasi Z ini ya, karena kan mereka masih fokusnya tuh kayak kuliah, sekolah gitu, jadi nggak yang terlalu berat. Mungkin ada yang masih muda ini udah mungkin cari profit deh kan, keuntungan. Freelance Iya, freelance. Bahasa keren apa ya. saran Saran bagaimana supaya dengan budget yang pas-pasan ini kita bisa hidup sehat gitu ya kan. Sebenarnya gampang sebenarnya. Makanan itu relatif ya untuk orang. Ada yang mungkin dianggap mahal, ada mungkin dianggap murah gitu bagi kalangan orang. Untung kita ya anak-anak kos-kos ini kan makan sehari-hari Indomie aja pagi. Itu nggak Wah, kurang ya, itu jangan. parah kan, jujur aja. Ya kan. Sebenarnya gampang aja ya kan. Kalau misalnya anak kos sih mungkin mereka bisa makanannya banyak kayak real kalau food kayak real food itu tempe gampang. Tempe, gitu. tahu, telur itu Itu gampang. udah kan? lumayan bagus. Lumayan. Dan Daripada- mungkin ayam nggak perlu belinya sekilo 2 kilo, mungkin 500 gram atau berapa itu sebenarnya udah cukup ya kan. ya. Sama kurangi yang namanya micin, itu dia. Apalagi kayak mereka juga suka konsumsi yang manis-manis, Yang manis gitu ya. asin ya kan. Apalagi di Indomie itu ya kan, micinnya kuat. Iya. Dan sekarang ini lah juga banyak bermunculan nih produk-produk baru kayak misalnya salad buah gitu kan. Itu kan sebagai apa ya? Dukung sebenarnya itu. Dukung juga ya sebagai Sebenarnya, komoditas ya, nah, karena sebenarnya itu kalau misalnya kayak salad buah itu kalau kita buat sendiri sebenarnya lebih murah, Lebih tapi murah. tahu lah kan orang Gen Z ini mut-mutan orangnya, malas untuk, mut-mutan. buat sesuatu Mereka yang merasa kalau kita beli yang kayak di mall ataupun di supermarket kayak salad gitu rasanya lebih premium gitu ya kan. simple juga gitu ya, Simple. bisa langsung konsumsi gitu ya. Bisa juga membawa motivasi kan, keren kali. Rasanya kayak premium gitu. Itu yang membuat salah satu motivasi kenapa Gen Z ini maunya olahraga, maunya makanan sehat. Salah satunya itu display yang disediakan itu harus estetik gitu Iya. ya kan. Kebutuhan Instagram lagi-lagi kebutuhan apa? Foto-foto estetik. Nggak jauh-jauh lah dari itu. Jadi ya. kita di sini bisa nyimpulin juga ya teman-teman ya, bahwasanya aktivitas olahraga pada saat ini, FOMO tentang dunia kesehatan pada saat ini juga berdampak kepada sektor ekonomi gitu ya. benar sekali. Dengan banyaknya produk-produk yang baru yang dikeluarkan untuk mendukung nih supaya generasi Gen Z sekarang itu lebih melek lagi tentang kesehatan gitu. Gen Z dengan masa produktivitas paling panjang ya kan. Paling banyak Dia jadi paling banyak. mereka juga perlu kayak coba hal-hal baru lagi ya, tidak hanya sekedar melihat sosmed ada 24 jam gitu ya, tapi kita perlu juga yang namanya berolahraga. Mungkin salah satu menghilangkan stres ya kan. Jangan stres ya. Kita olahraga ya kan, biar nggak pikir lagi ini tugas besok deadline, aduh pening kepala. Kita bisa fokus gitu Lebih sama fokus. satu kegiatan gitu ya. Dan kalau kita olahraga ya kan, itu jujur aja kalau saya olahraga ya kan, itu tidur lebih cepat, lebih enak rasanya, Iya, ya. lebih nyaman. Kalau kita nggak olahraga, misalnya malas-malasan aja,
itu pasti kemungkinan besar ya, kalau saya sendiri pasti begadang. Entah kenapa nggak bisa tidur, rasanya ada yang gelisah gitu. Jadi kayak habit kita tuh kayak aneh gitu ya, kayak Yes. harusnya kita tidur di jam 9, Jam 9, 10, kita malah Malah di atas jam 12 kadang-kadang Iya. bahkan ada yang nggak tidur satu harian. Itu adalah salah satu faktor bahaya sih kan. Bisa menimbulkan bahkan yang paling parah tuh kematian. Itu kan bahaya sebenarnya kan. Nah, jadi teman-teman banyaknya Isu-isu yang kita sudah bahas, ya. tadi ya. Nah, jadi berikutnya di sini kita akan mengkaitkan tentang perilaku konsumen ya, terutama pada SDG 3 yaitu tentang seputar kesehatan dan kesejahteraan nih. Nah, mungkin kita akan bertanya langsung kepada Hilal yang akan menjelaskan langsung gimana Yang pertama apa alasan mereka itu actual state. Yang pertama sih jarangnya mereka beraktivitas secara fisik ya kan, untuk kebutuhan kesehatan kan. itu ya mungkin yang perlu jadi Dan pasti gapnya ya. ya gitu, dan pasti tujuannya itu pertama ya pastinya tubuh yang sehat, pasti tubuh yang sehat, badan yang bagus, atletis. Itu yang bisa membuat mereka itu kenapa SDG 3 ini bisa dikaitkan ke isu-isu seperti itu. Kenapa di Gen Z ini sering banget suka yang namanya jogging ya kan, pagi-pagi, sore, atau enggak gym, bahkan kadang gym ada yang sampai malam. Itulah mengapa, karena mereka apa suka terhadap olahraga ini. Mereka juga peduli tentang kesehatan Iya, ya. peduli Kita kesehatan. banyak pikirnya kalau saya generasi Z ini banyak promonya gitu. Tapi enggak juga teman-teman juga. Promonya ini juga diselingi dengan kehidupan nyata yang kita sebenarnya tuh harus benar-benar peduli ya. Demi bisa dibilang jangka panjang lah ya kan, demi kesehatan. Kita nggak tahu ya kan kapan kita sakit, kapan Apalagi biaya rumah sakit lumayan kita besar ya ya, rumah BPJS besar, kadang juga nggak terkadang bisa. BPJS nggak bisa menanggung. Nah, baik teman-teman, begitu saja podcast kita kali ini. Semoga apa yang kalian dapat, apa yang kalian simpulkan Dari pembahasan isu-isu kita ini, semoga bisa kalian terapkan, bisa kalian evaluasi lagi jika ada hal-hal yang mungkin kayak kurang kayak tadi ya. Sebenarnya olahraga itu juga nggak perlu yang mahal-mahal teman-teman. Olahraga itu cukup suatu hal yang simpel. Ya, kalian nggak perlu beli suatu hal yang branding mahal gitu ya. Yang penting itu aktivitasnya. niatnya itu dan konsisten. Baik, saya terima kasih lah atas waktunya. Hati-hati jalan nanti pulang. Oke. Semoga setelah ini banyak yang hal-hal baik yang datang ya. Baik.